Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mata kuliah Nirmana Ruang Tiga Dimensi dan pada sesi kelima. Mari kita belajar bersama dengan Ibu Elida Kristensari. Baik, kita akan mulai dengan perbedaan nirmana tiga dimensi dan nirmana dua dimensi. Pada prinsipnya, nirmana tiga dimensi ini sama ya dengan nirmana dua dimensi. Hanya ada beberapa tambahan elemen ya. Seperti pada prinsipnya harus menunjukkan sisi kelebihan ya atau keunikan, inovasi desainnya, dan medianya yang berbeda. Kalau pada saat dua dimensi, kalian menggunakan bidang yang datar ya seperti misalkan kertas untuk menggambar dua dimensinya atau menggunakan cat poster atau bisa juga menggunakan cat air. Sedangkan untuk nirmana tiga dimensi, media yang digunakannya itu lebih membentuk adanya satu ruang di dalamnya. Adanya satu ruang, keseimbangan, keselarasan, adanya ritme. Jadi membentuk adanya sesuatu movement atau pergerakan di dalamnya. Kemudian di sini ada serial plans ya. Pada objek dua dimensi ini titik dapat dideretkan menjadi suatu garis. Di sini lebih bagaimana direpresentasikan ya oleh titik. Jadi ketika bidang kalian representasikan oleh garis-garis yang berderet, itu bisa juga dengan membentuk dengan volume dari kubus. Ya berarti dalam hal penyusunannya itu seperti apa. Di sini penting sekali kalian untuk memahami bagaimana pengaturan untuk membuat struktur dalam ruang tiga dimensi ini. Berikutnya ada wall structure. Untuk bentuk kubus adalah salah satu bentuk yang paling banyak digunakan pada saat merancang tiga dimensi. Tetapi kalian perlu memahami bahwa bentuknya tidak selalu kubus ya dalam menyusun. Bentuk bisa dari segitiga, bisa dari tabung, ataupun bentuk yang lain misalnya heksagonal atau segi lima, segi tujuh. Banyak ya bentuk-bentuk yang bisa dikembangkan. Sedangkan pada dua dimensi kalian harus memberi gambar yang diekstrud ya atau diberi tambahan dimensi agar memiliki kedalaman. Sedangkan pada tiga dimensi kalian itu lebih mengolah bentuk fisiknya seperti apa. Berikutnya tentang ada prisma, ada polyhedral structure. Di sini bagaimana menampilkan bentuk-bentuk struktur tersebut. Di sini misalkan polyhedral terdiri dari bidang segitiga. Jadi misalkan kalian bentuk dasarnya segitiga nih. Kemudian bagaimana menyusun segitiga itu dari satu modul menjadi beberapa bagian, menjadi banyak. Adanya satu irama yang direpetisi ya. Direpetisi sini maksudnya adalah diulang, adanya pengulangan sehingga membentuk satu irama yang berbeda ya. Untuk jenis polyhedral itu seperti apa sih? Nah, itu ada tetrahedron atau 4 permukaan, oktahedron 8 permukaan, atau 12 permukaan, atau 20 permukaan. Jadi untuk bentuknya kalian bisa bereksplorasi ya untuk berbagai bentuk. Jadi tidak terpatok hanya kotak saja, tidak. Bentuk dasar itu banyak yang bisa kalian kembangkan. Berikutnya tentang triangular plane. Jadi di sini semua polyhedron dapat menjadi building block untuk berbagai bentuk ya seperti piramid atau berjenis wall structure atau triangle planes atau bidang segitiga tridimensi. Ya, jadi di sini ada perbedaannya ya. Untuk wall structure ini menggunakan kubus untuk memberikan strukturnya diperlukan bidang seperti segitiga atau membangunnya ya.
Nah, ini penting juga bagaimana kalian dalam bentuk tiga dimensi ini adanya nuansa ruang. Ruang di sini adalah bagaimana kalian tuh bukan hanya membuat satu itu seperti craft ya atau kerajinan, tetapi kalian harus membuat adanya sesuatu ide yang berbeda, ide desainnya, iramanya di mana. Itu yang harus dikembangkan dalam tiga dimensi ini. Berikutnya, prinsip-prinsip nirmana tiga dimensi. Semua prinsip seni rupa dan desain masih berlaku ya, dua dimensi dan tiga dimensi sama. Hanya perbedaannya ada titik sumbu X eh, maupun sumbu Z yang nyata memberikan pengaruh besar terhadap prinsip penting. Jadi dalam nirmana tiga dimensi penting diperhatikan adanya bukan hanya sumbu X dan Y, tapi ada juga sumbu Z. Ya, haptik atau sentuhan. Ini maksudnya gimana, Bu? Ini maksudnya adalah dalam proses membuat tiga dimensi ini kalian perlu langsung mencoba ya, langsung touch ya, adanya touch langsung, haptik atau sentuhan, mengolah langsung bagaimana bentuk tiga dimensi, seperti apa penyusunannya, dan kalian harus langsung mengolahnya itu. Jadi jangan hanya diperkirakan saja, tapi harus coba untuk diwujudkan konsep kalian ini ya. Apresiasi kita terhadap produk ya itu juga mempengaruhi ya bagaimana objek visual tersebut. Form, column, function. Di sini maksudnya bentuk mengikuti fungsi. Ini ya. Artinya ketika kalian membuat satu bentuk, itu baru ke arah fungsinya apa. Jadi berbeda ya. Bukan fungsinya dulu nih kalian membuat, baru nanti bentuknya bagaimana. Tidak, tapi kalian lebih mengolah bentuk dasarnya dulu. Bentuknya diolah, baru nanti, oh ini fungsinya bisa kemana ya, ini bisa apa, seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian ergonomi. Nah, ergonomis ini penting karena ketika membentuk satu ergonomis, kalian harus memikirkan bagaimana nyamannya, bentuknya itu seperti apa, kemudian bagaimana memudahkan cara membawanya, penempatannya di mana, itu segi ergonominya itu penting. Proporsi pada nirmana, berarti proporsi di sini pengaruh adanya keseimbangan visual saja, tetapi namun ada ini membentuk sangat krusial yaitu proporsi dalam bentuk kokoh, tidak mudah rubuh, atau konstruksinya. Jadi kalian harus mikirkan proporsi itu kokoh, tidak mudah rubuh, konstruksinya bagaimana. Jadi konstruksinya ya perhatikan. Ya, di sini ada gambar-gambar desain ya, kalian contoh di foto. Ini bagaimana referensi penyusunannya nirmana tersebut. Ada nirmana untuk tiga dimensi ini arahnya seperti apa, bagaimana pengaturannya, warnanya, iramanya, itu perlu kalian perhatikan. Ini juga desain yang lainnya bisa diterapkan pada bangunan, pada elemen interior yang ada di dalam, bisa banyak yang kalian kembangkan. Sekian untuk informasi ya, materi yang ini Bu sampaikan hari ini pada sesi pertemuan 5. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di sesi yang akan datang. Sampai jumpa.